Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Salam bahagia Bapak Ibu yang hari ini tengah menyimak kegiatan webinar berbagi praktik baik Kombel SMA Muhammadiyah. Adapun tema kita pada webinar kali ini yaitu tentang refleksi dan tindak lanjut pembelajaran dan asesmen. Bapak Ibu yang kami hormati, bahwasannya terkait dengan materi ini hal yang harus kemudian dilakukan oleh seluruh komponen yang terlibat di dalamnya berupa peserta didik, kemudian sesama pendidik maupun kepala satuan pendidikan. Karena ketika hal ini tidak dilakukan, maka tentu kita tidak mengetahui apa kira-kira refleksi dan tindak lanjut pembelajaran yang kemudian bisa kita follow up ya setelah kita melakukan pembelajaran tersebut, karena ini juga akan berkaitan dengan asesmen atau penilaian nanti. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, asesmen tanpa umpan balik hanyalah data administratif yang kurang bermanfaat untuk peningkatan kualitas pembelajaran dan asesmen. Hasil asesmen peserta didik pada periode waktu tertentu dapat dijadikan sebagai umpan balik bagi pendidik untuk melakukan refleksi dan evaluasi. Bapak Ibu yang kami hormati, asesmen terhadap perencanaan pembelajaran dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, dengan cara melakukan refleksi diri terhadap perencanaan dan proses pembelajaran. Yang kedua, dengan cara melakukan refleksi diri terhadap hasil asesmen atau penilaian yang dilakukan oleh sesama pendidik, kepala satuan pendidikan, dan atau peserta didik. Apa yang dimaksud dengan refleksi diri? Jadi refleksi diri ini hal yang kemudian seorang pendidik perlu melakukan refleksi diri terhadap perencanaan, pelaksanaan pembelajaran, dan asesmen yang telah dilakukan. Pendidik yang bersangkutan perlu melakukan refleksi paling sedikit 1 kali dalam 1 semester. Nah, apa saja hal yang kemudian dapat dilakukan di dalam refleksi diri terhadap proses perencanaan dan proses pembelajaran? Pendidik dapat menggunakan pertanyaan-pertanyaan berikut untuk kemudian membantu di dalam melakukan proses refleksi. Pertanyaan-pertanyaannya yang bisa kemudian ditanyakan, yang pertama adalah apa tujuan saya mengajar atau belajar pada semester ini atau pada tahun ini. Yang kedua, pertanyaan yang kemudian perlu menjadi pertanyaan dalam refleksi diri, yaitu apa yang saya sukai dari proses belajar mengajar semester ini atau tahun ini. Pertanyaan ketiga, yaitu aspek atau hal apa dalam pengajaran atau pembelajaran dan asesmen yang telah berhasil. Adapun pertanyaan keempat yang dapat ditanyakan pada refleksi diri, yaitu aspek atau hal apa saja dalam pengajaran atau pembelajaran dan asesmen yang kemudian perlu dilakukan peningkatan. Pertanyaan kelima yang perlu dilakukan pada refleksi diri
apa yang perlu saya lakukan tahun ini untuk hal-hal yang lebih baik pada tahun depan. Dan yang keenam, apa saja tantangan terbesar yang saya hadapi dalam semester ini atau tahun ini. Dan yang ketujuh adalah bagaimana cara saya mengatasi tantangan-tantangan tersebut. Nah, pertanyaan-pertanyaan di atas ini dapat kemudian ditambah dan dikembangkan sendiri sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, untuk refleksi diri, pertanyaan ini juga dapat digunakan oleh sesama pendidik, dalam hal ini guru, peserta didik, dan kepala satuan pendidikan atau kepala sekolah. Bapak Ibu yang berbahagia, bahwasannya yang kedua yaitu refleksi sesama pendidik. Refleksi sesama pendidik yaitu merupakan penilaian atau asesmen oleh sesama pendidik, dalam hal ini guru, dapat dilakukan terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh kolega pendidik yang bersangkutan. Hal ini ditujukan untuk membangun budaya saling belajar, kerjasama, dan saling mendukung sesama pendidik, dalam hal ini guru. Sebagaimana refleksi diri, refleksi sesama pendidik dilakukan paling sedikit 1 kali dalam 1 semester. Berikut ini ada 3 hal yang dapat dilakukan oleh sesama pendidik atau sesama guru. Yang pertama yaitu dengan melakukan diskusi mengenai proses perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Hal ini dapat menggunakan atau menyesuaikan pertanyaan-pertanyaan untuk refleksi diri. Yang kedua yang perlu dilakukan, Bapak Ibu, yaitu mengamati proses pelaksanaan pembelajaran. Seperti apa kira-kira ya proses pelaksanaan pembelajaran di dalam kelas. Yang ketiga yaitu melakukan refleksi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Berikutnya, kita masuk pada pembahasan refleksi oleh kepala satuan pendidikan. Ya, penilaian oleh kepala sekolah bertujuan sebagai berikut. Yang pertama, membangun budaya reflektif. Apa yang dimaksud dengan membangun budaya reflektif di sini? Yaitu merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mendorong terjadinya refleksi atas proses pembelajaran secara terus-menerus dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembelajaran itu sendiri. Yang kedua, penilaian oleh kepala sekolah bertujuan memberi umpan balik yang sifatnya konstruktif. Ya, maknanya adalah merupakan kegiatan yang dilakukan oleh kepala satuan pendidikan untuk memberikan masukan, kemudian saran, dan keteladanan pendidik untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Bapak Ibu yang kami hormati, terkait dengan refleksi oleh kepala satuan pendidikan, ini ada 2 hal. Yang pertama untuk kepala sekolah. Kepala sekolah dapat memfasilitasi pendidik ya dalam melakukan proses refleksi dengan cara yang mengadakan berupa diskusi ya tentang apa yang diperlukan oleh sekolah untuk membantu
proses pembelajaran. Kepala sekolah dapat pula memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik untuk peningkatan kualitas pembelajaran dan asesmen atau penilaian. Kepala sekolah dapat juga secara acak masuk ke dalam kelas untuk melakukan observasi atau pengamatan secara langsung seperti apa proses pembelajaran di dalam kelas. Sedang untuk pengawas atau penilik, pada saat pengawas melakukan kunjungan di sekolah, diharapkan dapat mendampingi pendidik dalam hal ini Bapak Ibu atau guru dalam melakukan refleksi. Refleksi ini bisa dalam bentuk refleksi dialogis dan bersifat non-judgmental. Dengan kata lain, guru diajak berdialog dan berpikir secara terbuka, namun tanpa harus menghakimi guru tersebut atau menyalahkan guru tersebut. Dalam proses refleksi ini, pengawas tidak dianjurkan meminta laporan administrasi yang dapat membebani pendidik dalam hal ini guru. Yang ketiga, refleksi oleh peserta didik. Jadi kita sudah melewati 2 refleksi awal. Yang pertama adalah refleksi diri, yang kedua refleksi sesama pendidik, dan yang ketiga ini yang kita bahas adalah refleksi oleh peserta didik. Seperti apa refleksi oleh peserta didik? Yaitu dilakukan penilaian pada peserta didik dengan tujuan sebagai berikut. Apa saja tujuannya? Yang pertama, membangun kemandirian dan tanggung jawab peserta didik dalam hal proses pembelajaran dan kehidupan sehari-hari. Yang kedua, penilaian oleh peserta didik ini bertujuan membangun budaya transparansi, objektivitas, saling menghargai sesama siswa atau peserta didik, dan memberikan apresiasi keragaman pendapat dalam menilai proses pembelajaran. Yang ketiga, penilaian oleh peserta didik bertujuan membangun suasana pembelajaran yang partisipatif. Ada peran dari siswa dan untuk memberi umpan balik kepada pendidik dan peserta didik. Dan yang keempat, penilaian oleh peserta didik bertujuan melatih peserta didik untuk mampu berpikir secara kritis. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam pelaksanaannya, pendidik dapat membuat kuesioner yang dapat memberikan informasi-informasi tentang evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Kegiatan refleksi ini paling sedikit dilakukan 1 kali dalam 1 semester. Pendidik atau guru setelah melakukan refleksi dan mendapatkan masukan dari sesama pendidik, kepala sekolah, pengawas ataupun penilik, serta peserta didik, kemudian pendidik akan menyusun rencana-rencana perbaikan apa saja yang dapat dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan demikian, pendidik akan terus meningkatkan kualitas pengajaran yang dimana kualitas pengajaran tersebut bermuara pada kualitas atau mutu peserta didik. Demikian Bapak Ibu, kami mengucapkan terima kasih pada Bapak Ibu yang telah bergabung pada kegiatan webinar berbagi praktik baik yang dilaksanakan oleh Kombel SMA Muhammadiyah Luwuk, dan semoga
materi ini bermanfaat bagi kita semua yang hadir dan dapat kemudian diterapkan di dalam lingkungan sekolah kita. Ini yang bisa kami sampaikan. Kita tutup pertemuan kita pada hari ini dengan mengucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.